بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم wa jami'al muslimina minan nar. Ayuhan nas, saudara-saudaraku jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang Yahudi pada zaman jahiliyah dahulu sangat yakin bahwasanya sudah dekat waktunya akan diutusnya nabi yang terakhir, nabi yang merupakan penutup seluruh para nabi, yang mana nabi tersebut akan berhijrah ke tempat yang ditumbuhi banyak pohon korma. Makanya sebagian dari kaum Yahudi pun berhijrah menuju ke tempat-tempat yang banyak pohon kormanya. Di antaranya di Madinah, Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Quraidah menetap di kota Madinah. Dalam rangka apa? Dalam rangka menunggu datangnya nabi yang terakhir. Sahabat yang mulia Abdullah bin Salam radhiyallahu ta'ala anhu dahulunya adalah seorang ulamanya kaum Yahudi. Maka dia sangat paham bahwasanya nabi tersebut akan datang berhijrah menuju Madinah. Dia paham ciri-ciri nabi tersebut sebagaimana tercantum dalam kitab-kitab mereka. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari kota Mekah menuju Madinah dan orang-orang berbondong-bondong untuk menyambut beliau, tak ketinggalan Abdullah bin Salam pun datang bersama mereka berbondong-bondong demi melihat, demi mengetahui, demi menyelidiki benarkah ini orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, benarkah ciri-cirinya sebagaimana yang disebutkan dalam kitab-kitab mereka. Maka Abdullah bin Salam pun datang bersama orang-orang menyambut nabi yang baru datang, belum masuk kota Madinah. Maka apa kata Abdullah bin Salam sebagaimana ini dikisahkan dalam Musnad Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya yang disahihkan oleh Al-Albani dalam As-Sahihah. Maka begitu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Abdullah bin Salam? Wa anna wajhahu laisa biwajhin kadzdzab. Saya melihat wajahnya bukanlah wajah orang pendusta. Dan apa yang dikatakan oleh Rasulullah pertama kali yang didengar oleh Abdullah bin Salam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat, ya ayyuhan nas afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Ini adalah hal pertama yang didengar oleh Abdullah bin Salam. Ini adalah wasiat pertama yang terdengar di kota Madinah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, afsus salam, sebarkanlah oleh kalian salam, wa at'imut ta'am, dan berikanlah makan kepada orang-orang yang membutuhkan, wasilul arham, dan sambunglah oleh kalian tali-tali silaturahmi, wasallu bil lail, dan salatlah kalian ketika malam, wan nasu niyam, ketika manusia sedang enak-enaknya tidur. Niscaya dengan melakukan keempat hal tersebut, tadkhulul jannata bisalam, niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat sentosa sejahtera. Ini wasiat pertama yang didengar oleh Abdullah bin Salam, yang membuat dia kagum dan membuat dia yakin bahwasanya kemungkinan ini adalah nabi yang terakhir.
Kemudian keyakinannya tersebut dimantapkan lagi dengan dia mengajukan beberapa pertanyaan kepada Rasulullah SAW, yang dengannya dia tambah yakin bahwasanya ini adalah Rasul yang telah dijanjikan, sehingga Abdullah bin Salam pun masuk ke dalam agama yang mulia ini. Namun hal pertama yang membuat dia kagum kepada Rasulullah adalah wajah dan wasiatnya Rasulullah yang penuh dengan keindahan, yang dengannya seandainya kita melaksanakan keempat wasiat tersebut pun niscaya apa yang dijanjikan dalam wasiat tersebut, tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk surga dengan selamat, sejahtera, sentosa, insyaallah akan kita raih. Yang pertama, saudara-saudaraku, adalah menyebarkan salam. Afsus salam, yang ini jangankan di kalangan orang awam, di kalangan kita yang sudah kenal dakwah lama pun ini sangat jarang kita temukan. Kita masih malu-malu untuk menyebarkan salam. Ini adalah merupakan sunnah yang sudah banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin, bahkan oleh kita, waliyadzubillah. Padahal dengan kita menyebarkan salam, niscaya kita akan menjadi muslim yang terbaik. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, ayyul islami khair? Wahai Rasulullah, muslim manakah yang paling baik? Maka Rasulullah SAW menjawab, tud'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Yaitu muslim yang suka untuk memberi makan kepada orang-orang yang membutuhkan, dan muslim yang suka memberikan salam kepada orang-orang yang mereka kenal ataupun kepada orang-orang yang tidak mereka kenal. Maka dengan menyebarkan salam, kita akan menjadi muslim yang terbaik insyaallah. Dan sebaliknya, kalau kita malas, kita malu, kita gengsi untuk menyebarkan salam, khawatirnya kita terkategori sebagai muslim yang bakhil. Sebagaimana ini diriwayatkan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya beliau SAW bersabda, a'jazun nasi man ajiza fid du'a wa abkhalun nasi man bakhila bis salam. Selemah-lemah manusia adalah orang yang lemah atau malas dalam berdoa, dan sebakhil-bakhil manusia adalah orang yang bakhil dalam mengucapkan salam. Dengan gemar mengucapkan salam, kita akan menjadi muslim yang terbaik. Sebaliknya, dengan enggan menyebarkan salam, kita bisa terkategori sebagai muslim yang bakhil. Dan wasiat Rasulullah SAW ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Dikisahkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwasanya dulu kami para sahabat apabila berjalan dalam satu safar bersama Rasulullah SAW, kemudian kami terhalang oleh pohon, kemudian kami bertemu lagi, maka sebagian dari kami mengucapkan salam kepada sebagian yang lain. Gak cuma setelah bertemu, tidak bertemu lama, gak cuma setelah kita terpisah jauh dengan para saudara-saudara kita, hanya terpisahkan oleh pohon sebentar, dekat jaraknya, pun setelah mereka bertemu kembali, mereka mengucapkan salam kembali. Demi apa? Demi melaksanakan wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Muwatta Imam Malik dikisahkan dari Tufail bin Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya suatu saat sahabat Tufail yang merupakan anaknya sahabat yang mulia Ubay bin Ka'ab berkunjung ke rumahnya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Maka Abdullah bin Umar mengajak Tufail untuk pergi bersamanya ke pasar. Siapa saja yang ditemui oleh Abdullah bin Umar di pasar tersebut, baik itu pedagang, baik itu orang miskin, baik itu kuli angkut, baik itu pedagang asongan ataupun pedagang loak, semuanya diberikan salam oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Maka satu hari Tufail pun berkunjung lagi kepada Abdullah bin Umar. Maka seperti biasa Abdullah bin Umar mengajak Tufail untuk berkunjung ke pasar. Ketika itu Tufail menjawab, untuk apa kita ke pasar? Sungguhnya engkau di pasar tidak membeli barang-barang, engkau tidak menanyakan harga barang-barang, dan engkau juga tidak duduk-duduk di pasar untuk bercakap-cakap. Lebih baik kita duduk di sini ngobrol, berbagai faedah tentang hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa jawab Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma? Dia mengatakan, wahai Abu Batan, wahai bapaknya perut. Ini merupakan Abu Batan, merupakan panggilannya Tufail karena perutnya Tufail yang gede. Wahai Abu Batan, sesungguhnya kita pergi ke pasar semata-mata hanya ingin mengucapkan salam saja, yaitu kita ucapkan salam kepada kaum muslimin mana saja yang kita jumpai.
Abdullah bin Umar, sahabat yang sangat terkenal, sangat kokoh dalam mencontoh sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengajak sahabatnya, mengajak tamunya untuk berkeliling pasar. Sekedar apa? Menyebarkan salam kepada seluruh kaum muslimin yang mampu dia jumpai. Dan sudah sepantasnya, sudah selayaknya kita mencontoh apa yang mereka berdua lakukan, menyebarkan salam di antara kita. Wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedua yaitu tut'imut ta'am, engkau gemar memberi makan. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Insan mengatakan, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sesungguhnya orang-orang abrar, orang-orang yang gemar berbuat kebajikan, mereka di dalam surga meminum arak, meminum khamar dari gelas-gelas dengan yang campurannya adalah kafur, wewangian yang paling wangi, paling sejuk, paling enak. Apa yang menyebabkan mereka bisa meraih kenikmatan tersebut? Duduk bertelekan, didipan-dipan dengan meminum khamar yang rasanya sangat enak di dalam surga. Salah satunya adalah wa yud'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka dahulu ketika di dunia gemar memberikan makanan yang mereka cintai. Ingat, ala hubbihi, makanan yang mereka cintai, bukan makanan-makanan sisa, bukan makanan-makanan yang kita sendiri jijik untuk memakannya baru kita berikan, bukan. Makanan yang kita senang untuk memakannya kita berikan kepada miskin, wa yatim, wa asir, kepada orang-orang miskin, kepada anak-anak yatim dan kepada para tawana. Ini yang menyebabkan salah satunya mereka meraih kenikmatan yang sedemikian besar di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sedekah kepada fakir miskin ataupun sedekah secara umum adalah burhan, adalah bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita mengklaim, mengaku diri kita beriman, diri kita orang mukmin, diri kita orang Islam, tetapi kita bakhil, tetapi kita enggan di dalam bersedekah, di dalam memberi makan kepada fakir miskin. Kalau kita seperti itu, justru khawatirnya kita termasuk orang-orang yang mendustakan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah engkau wahai Muhammad orang-orang yang mendustakan agama? Salah satunya adalah orang-orang yang enggan memberi makan kepada fakir miskin, wal iyadu billah. Dan lagi-lagi wasiat ini dibuktikan, dilaksanakan sebenar-benarnya oleh para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali contoh-contoh bagaimana dermawannya sahabat dalam bersedekah kepada orang-orang miskin. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu contohnya, bagaimana dia tetap memberikan sedekah, memberikan nafkah kepada saudaranya Mistah bin Utsatsah yang dia hidup dalam kefakiran. Walaupun si Mistah ini telah memelukai dirinya, telah membuat sakit hatinya, dia telah menyebarkan fitnah tentang perbuatan keji yang dilakukan oleh Aisyah, anaknya Abu Bakar, yang berita tersebut adalah berita dusta. Akan tetapi Abu Bakar, walaupun hatinya telah disakiti oleh Mistah, dia tetap bersedekah kepada Mistah bin Utsatsah. Demi apa? Demi wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi meraih ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Ali Zainal Abidin, cucunya Ali radhiyallahu taala an, bagaimana dia setiap malam memanggul gandum, memanggul tepung untuk dia berikan secara rahasia kepada penduduk-penduduk yang membutuhkan di kota Madinah. Jangankan kepada orang miskin, kepada manusia, saudara-saudaraku, kepada makhluk Allah yang lain saja, kepada hewan saja, seandainya kita memberikan makan, insya Allah bisa menjadi sebab kita masuk surga. Sebagaimana wanita pelacur yang memberikan minum kepada anjing, menjadikan dia masuk surga. Dan sebaliknya, kalau kita enggan memberi makan, jangankan kepada manusia, kepada hewan saja bisa menjadi sebab kita masuk ke neraka, waliyadzubillah. Bagaimana seorang wanita yang masuk neraka gara-gara mengurung atau mengikat kucing dan tidak diberi makan dan tidak pula dilepaskan untuk dia bisa mencari makan, waliyadzubillah. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayuhan nas, saudara-saudaraku jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Wasiat Rasulullah yang
berikutnya adalah menyambung tali silaturahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seseorang, "Ya Rasulullah, akhbiruni bima yudkhilunil jannah wa yuba'iduni minan nar." Wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku tentang satu hal yang bisa memasukkan saya ke surga dan menjauhkan saya dari neraka. Maka Rasulullah pun menjawab, sungguh engkau telah diberi taufik. Dalam riwayat yang lain disebutkan, sungguh engkau telah diberi hidayah. Apa yang kau tanyakan tadi? Maka orang tersebut pun mengulangi pertanyaannya. Maka Rasulullah menjawab, ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasilu dhi rahimak, yaitu engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun, engkau melaksanakan salat, engkau menunaikan zakat, dan engkau menyambung kekerabatan dengan kerabat-kerabat kalian. Maka orang tersebut pun merasa puas dengan jawaban Rasulullah dan beliau berbalik untuk pulang. Maka ketika dia berbalik, Rasulullah mengatakan, jika dia melaksanakan apa yang telah aku perintahkan tadi, pastilah dia masuk surga. Penyebab masuk surga salah satunya adalah menyambung tali silaturahmi, menyambung tali kekerabatan, menyambung ukhuwah, menyambung kekerabatan dengan orang-orang yang memang memiliki hubungan kekerabatan dengan kita, memiliki hubungan rahim dengan kita, bapak kita, ibu kita, nenek kita, kakek kita, anak-anak kita, paman kita, bibi kita, sepupu-sepupu kita, keponakan-keponakan kita, dan semisalnya orang-orang yang memang memiliki hubungan rahim, hubungan kekerabatan dengan kita. Ini wasiat yang ketiga. Dan yang terakhir, saudara-saudaraku, wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hendaknya kita menjaga salat malam kita. Salat yang terbaik setelah salat wajib adalah salat malam. Sebagaimana salatnya Daud, kata Rasulullah, sebaik-baik puasa adalah puasanya Daud, dan sebaik-baik salat adalah salatnya Daud, yaitu dia tidur setengah malam, dia bangun di sepertiga malam, kemudian dia salat, dan dia tidur lagi di seperenam malam. Dan salat malam adalah kebiasaannya orang-orang yang saleh. Banyak sekali pujian-pujian yang Allah berikan di dalam kitabnya kepada orang-orang yang gemar dalam salat malam. Salah satu ciri orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, penghuni surga adalah tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Lambung-lambung mereka jauh, lambung-lambung mereka sedikit sekali terbaring di malam-malam hari. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan di waktu-waktu sahur, di sepertiga malam terakhir, mereka salat dan mereka beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin diri kita terkategori orang-orang yang saleh, orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, mari paksa diri kita, rutinkan diri kita untuk bisa salat malam, walaupun hanya 1 atau 2 rakaat. Karena sesungguhnya syaitan setiap malam dia mengikat tengkuk-tengkuk kita dengan 3 ikatan. Sambil di setiap ikatan dia memberikan rayuan-rayuan. Alaika lailun tawilun farqud. Di setiap ikatan dia mengatakan seperti itu. Sesungguhnya malam sangat panjang, sangat enak, sangat dingin. Maka tidurlah, tidurlah. Dan seandainya seorang hamba itu bangun dan mengingat Allah Subhanahu wa taala, lepas 1 ikatan. Dan seandainya dia bangkit kemudian berwudu, lepas ikatan yang satunya lagi. Tinggal 1 ikatan yang bisa dia lepaskan apabila kemudian dia melaksanakan salat di malam tersebut. Maka lepaslah ketiga-tiga ikatan syaitan tersebut, sehingga di pagi harinya dia akan merasakan semangat dan kesegaran yang menenteramkan jiwa. Akan tetapi seandainya setan mengalahkan dia tidak mampu bangun untuk salat malam, maka di pagi harinya jiwanya akan merasa jelek dan menjadi malas dalam beraktivitas. Dan ini kita buktikan. Ini kita buktikan. Kalau kita sholat malam, maka pagi harinya badan kita merasa fresh, tidak ngantuk. Dan sebaliknya, kalau kita justru tidur kebanyakan, bangun sampai setelah subuh, justru kita akan merasa tidak fresh, malas untuk beraktivitas. Maka kita introspeksi diri kita masing-masing. Sudahkah kita merasa ringan untuk melakukan sholat malam, atau justru kita merasa berat? Khawatirnya beratnya kita melaksanakan sholat malam adalah karena Allah tidak suka dengan ketaatan-ketaatan kita, waliyadzubillah.
Atau bisa jadi karena dosa-dosa kita yang sangat banyak sehingga membelenggu kita untuk kita bisa bangun di malam hari. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.